Terima kasih Bapak, kami ucap syukur malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Berbicara bagi kami, Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa di Mesbah Doa ya, dan saya percaya kita semua baik, sehat dan luar biasa. Dan saat ini kami sedang berada di Israel saudara, dan biarlah Tuhan kita Tuhan yang senantiasa menjagai, melindungi dalam perjalanan kami menuju ke tanah perjanjian. Dan nanti kita akan tayangkan perjalanan kita selama di Israel. Nanti saudara juga akan dapat berkat jadi kita akan melihat tempat-tempat di mana sejarah dari Alkitab itu pernah tercatat dan semuanya itu memang benar-benar nyata dan ada. Iya, hari ini kita akan sama-sama membaca kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi dan memuji Tuhan bahwa doa-doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Saya ini adalah seorang anggota TNI dan saya bertugas di Kaimana, Papua Barat. Saya juga adalah seorang pengikut Mesbah Doa dan Mesbah Syukur yang setia. Ya, puji Tuhan ya saudara. Seorang aparat TNI yang bertugas di Papua Barat setia berdoa. Memang tanpa Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Apalagi yang bertugas di Papua Barat harus memang banyak berdoa agar tanah di mana engkau injak itu menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Iya, selain saya ini anggota TNI, saya juga adalah jemaat Mesbah Doa Setia dan juga Mesbah Syukur. Dan bukan hanya itu Ibu, saya juga mengajak istri dan anak-anak saya setiap pagi dan malam untuk mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Puji Tuhan, saudara, inilah sebuah contoh seorang bapak keluarga yang menjadi imam. Dia mengajak anak dan istrinya untuk setia setiap pagi dan malam mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Karena memang tidak ada kekuatan lain. Apalagi sebagai kepala keluarga kita harus membawa anak istri kita kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan ya Pak ya. Iya, saya selalu mengajak anak dan istri saya untuk setia berdoa di Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Dan kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Ibu. Karena lewat channel Ibu, lewat channel YouTube Ibu Debbie, puji Tuhan ya. Banyak diberkati Tuhan, imannya bertumbuh, karakternya berubah ya. Dan juga saya mau bersaksi, puji Tuhan, anak kami yang pertama sekarang sudah lulus menjadi seorang TNI juga dan sekarang sedang menjalani pendidikan pendidikan di Manokwari, Papua Barat. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu buat semua doa-doa Ibu. Biarlah Ibu Debbie dan keluarga selalu diberkati Tuhan beserta seluruh tim dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan saudara apa yang kita rindukan Tuhan pasti akan genapi, apalagi ketika kita ini mau sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, puji Tuhan Bapak boleh membawa anak dan istri untuk mencari Tuhan. Itulah yang Tuhan ingini. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang. Saudara, kita kemarin sudah melihat bagaimana Balak itu marah. Balak berkata, sudah jauh-jauh aku menyuruh engkau datang untuk mengutuk bangsa ini. Tetapi kenapa engkau malah memberkati mereka? Lalu Bileam menjawab, bukan telah kukatakan hanya apa yang difirmankan Tuhan, hanya apa yang dikatakan Tuhan itulah juga yang akan aku katakan, kata Bileam. Lalu akhirnya saudara, Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel karena keputusan Tuhan memang itulah yang terbaik, sehingga akhirnya Bileam tidak mencari-cari tanda lagi kepada kuasa-kuasa gelap atau apapun. Sudah dia percaya bahwa memang Tuhan menentukan Israel untuk diberkati. Pada akhirnya dia menyanyikan sebuah sajak saudara bagi Israel. Dia berkata bahwa memang tanah ini tanah yang diberkati Tuhan. Mereka orang-orang yang berkemah hai Yakub, di tempat-tempat kediamanmu dikatakan sebagai lembah yang membentang semuanya. Dia mengucapkan berkat terus bagi Israel saudara.
Dan apa yang terjadi, hari ini kita lanjutkan, masih di Bilangan 24, kita baca mulai ayat yang ke-10 sekarang, ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah Nubuat Bileam. Ya, lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapa musuhku, aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Balak menjadi semakin marah karena dia melihat justru ya Bileam semakin gencar melepaskan berkat bagi Israel. Firman Tuhan berkata, bangkitlah amarah Balak dan dia saudara meremas-remas jarinya. Ya orang emosi, gitu ya saudara, dia menahan emosinya, dia meremas-remas jarinya, nahan mau mukul kali ya saudara ya. Ya, jadi dia meremas-remas jarinya kata firman Tuhan di sini ya, karena dia jengkel marah ya, disuruh kutuk malah memberkati. Ya, dia berkata untuk menyerapa ya, aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau terus memberkati mereka. Saudara, ya bahkan ayat yang ke-11 dikatakan, oleh sebab itu enyahlah engkau ya ke tempatmu, ya ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Ya Balak berkata, sebenarnya aku tuh udah mau kasih kamu uang, harta, upah yang banyak. Ya tetapi lihat salah sendiri, Tuhan yang mencegah. Saudara, ya perkataan Balak itu seolah-olah membuat Bileam itu ya tersudut, ya hati-hati dengan perkataan yang kelihatannya benar padahal menyesatkan. Dia bilang sebenarnya aku sudah mau memberi upah tapi Tuhan mencegah ya engkau untuk menerima upah itu. Karena aku sudah berniat, jangan takut saudara. Walaupun orang misalnya ya bisa membayar kita mahal, tetapi mari lebih takutlah kepada firman Tuhan. Mari lebihlah tunduk kepada firman Tuhan, sebab ya berkat itu bukan hanya datang dari orang kaya, tapi berkat itu datang yang pertama dari Tuhan. Makanya gak usah sibuk cari muka, ya sibuk menjilat ke kanan kiri, tapi lebih baik kita melepaskan berkat ya, dan kita terarah pandangan kitanya kepada Tuhan. Dikatakan di situ ya, dia bilang enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Ya aku sudah berniat bermaksud memberi upah yang banyak kepadamu, tapi Tuhan telah mencegah engkau untuk memperolehnya, dia bilang saudara ya. Jadi di sana saudara ya, walaupun memang motif Bileam dari awal itu tidak benar. Bileam itu seorang yang dibayar, tukang tenung ya, ahli sihir. Memang dia dapat uang dari pekerjaannya itu sebagai dukun, sebagai tukang tenung. Ya memang awalnya motif Bileam tidak benar. Ya, sewaktu memberkati Israel, dia bertindak dengan ketulusan. Sebab hatinya sudah dicengkram oleh Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan uang saudara. Pesan Allah begitu menguasainya sehingga Bileam mengatakan yang sebenarnya. Dengan berbuat begitu ia kehilangan upah yang semula telah memikatnya untuk berbicara. Tetapi setia melakukan firman Tuhan bisa membuat ya kita malah ya kehilangan kemajuan atau keuntungan dalam jangka pendek. Tapi barang siapa memilih Allah lebih ya daripada uang, suatu saat maka dia akan memperoleh kekayaan surgawi yang tidak terkira nilainya. Ya memang seringkali karena kebenaran kita seringkali kehilangan kesempatan. Kita seringkali kehilangan pekerjaan. Seringkali kita kehilangan upah yang saya pernah merasakan dulu. Saya berada di satu tempat pelayanan yang secara uang kami benar-benar cukup, bahkan berlebih. Tapi ketika Tuhan berkata saya harus tinggalkan tempat itu saudara. Ya berat, kami harus memilih kehilangan penghasilan, kehilangan berkat uang. Tapi Tuhan ya waktu itu menyatakan kepada saya bahwa aku memanggil engkau bukan hanya untuk ini, bukan untuk mendapatkan kenyamanan, tetapi aku memanggil engkau untuk engkau melakukan firman-Ku dan taat kepadaku. Dan akhirnya saya berunding dengan suami, bagaimana kalau kita taat sama Tuhan kita kehilangan segalanya. Tapi suami saya menjawab, ya kalau itu yang Tuhan mau, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Dan kami pergi saudara, tinggalkan tempat itu sekalipun berat. Kami kehilangan segala-galanya. Tetapi hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, jangan pernah takut. Sebab upah dalam ketaatan itu selalu ada dan engkau akan melihat
Ya Tuhan memberkati, bahkan melebihi berkat-berkat yang hilang dulu karena ketaatan kita. Jangan takut saudara. Ya Bileam memang kehilangan upah yang banyak yang dijanjikan. Tetapi dia memilih taat saudara kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya Tuhan memperhitungkan segala ketaatannya itu saudara. Walaupun mungkin kita tidak melihatnya di dunia ini. Tapi saya percaya sampai di dunia yang akan datang kita akan melihatnya. Ya, tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Orang itu kalau sudah dikuasai oleh roh Tuhan saudara, maka dia tidak bisa saudara lari. Itu yang dinamakan tawanan roh. Seorang Bileam, seorang yang tadinya tidak takut Tuhan, bisa benar-benar berubah karena dia dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan atas Israel. Ya, lalu saudara dia berkata, kita ingat juga ya kisah Fir'aun. Fir'aun pun dipakai Tuhan, hatinya dikeraskan oleh Tuhan untuk tidak melepaskan bangsa itu pergi. Tuhan bisa memakai hati siapa saja, Tuhan bisa menundukkan hati siapa saja untuk menggenapi kehendaknya. Ya, dan dikatakan di sana dia tidak sanggup melanggar titah dan perintah Tuhan. Ayat 14, dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Ayat 15, lalu diucapkannya lah sajaknya. Ya, katanya dia bersajak lagi saudara. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Ya, tadinya matanya gelap tertutup sekarang terbuka. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Ayat 17, aku melihat tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Ya, saudara, di sini dikatakan nubuatan keluar dari mulut ya Bileam. Dia berkata ya bahwa tongkat kerajaan artinya apa? Ya, sebuah kerajaan muncul dari Israel dan mereka akan menghajar, ya, mengalahkan Moab dan menghancurkan semua keturunan dan anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Saudara, ya inilah nubuatan yang disampaikan. Ya, bintang yang akan terbit dari Yakub sering dianggap itu mengacu kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Ya, barangkali nubuat ini juga ya meyakinkan para astrolog untuk melakukan perjalanan ke Israel guna mencari bayi Yesus itu. Jadi rasanya aneh saudara bahwa Allah akan memakai ahli sihir seperti Bileam untuk memberitahukan sebelumnya tentang kedatangan Mesias. Tetapi ini mengajar kita bahwa Allah bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk melaksanakan rencananya di muka bumi ini. Dengan menggunakan seorang ahli sihir, Allah bukan ya membuat ilmu sihir itu bisa diterima. Dan sebetulnya Alkitab mengutuk setiap orang yang melakukan sihir. Ya, di beberapa tempat ya Tuhan tuh mengutuk. Sebaliknya Allah menunjukkan kedaulatan tertingginya ya atas baik dan jahatnya ya seseorang itu, bahwa Tuhan yang bisa menaklukkannya. Jadi saudara, dia bernubuat tentang Israel ke depan. Ia akan mengalahkan bangsa-bangsa, bahkan dari Yakub, keturunan Yakub akan muncul bintang terang. Ya, ayat 21, ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya lah sajaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tak
tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus berapa lama lagi, maka Asyur akan menawan engkau. Diucapkannya lah juga sajaknya, katanya, celaka siapakah yang dapat hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan mati, akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Saudara, kita melihat di sini Tuhan memakai seorang tukang sihir, ahli nujum, untuk menyampaikan isi hatinya, nubuatannya kepada musuh orang Israel, yaitu Raja Moab, yaitu Balak. Saudara, dari sini kita banyak belajar bahwa ayo saudara ya, yang penting kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti, entah kata-kata orang apapun yang menyakiti kita, terus lepaskan pengampunan. Biar kita terus memandang kepada Tuhan, dan biar Tuhan sajalah yang akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaannya dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa saudara, karena kita percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang membukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang juga menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar hari ini bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Sekalipun banyak niat-niat orang jahat, orang-orang berkuasa sekalipun, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak akan bisa menggantikan berkat dengan kutuk di atas kepala kami. Karena Tuhanlah yang sanggup memegang kendali dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, mereka yang setia berdoa. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau beri kelegaan. Yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, rokok, minuman keras, narkoba, ketakutan, amarah, kebencian, Tuhan, intimidasi, kekhawatiran, kepahitan, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Tuhan, jamah dan lepaskan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terlilit masalah hutang piutang dan masalah keuangan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan asal kami sungguh-sungguh bertobat. Tuhan terus memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau juga Allah yang menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami lepaskan shalom bagi Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Anugerah-Mu tercurah. Kami percaya kami akan melihat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati, ampuni bangsa kami, biarlah bangsa ini bertobat kembali kepada Tuhan, dan bangsa ini diberkati menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami juga memberkati untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh dunia, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lawat, biarlah anugerah Tuhan turun sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami malam ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Mari buka hatimu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. And there I find you in the mystery.